Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran seni budaya. Di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan seni patung. Silahkan kalian simak penjelasannya dan tulis di buku catatan kalian, hal-hal yang dirasa perlu dipelajari pada materi tersebut. Patung adalah benda tiruan, baik manusia maupun binatang, yang teknik pembuatannya dipahat. Seni patung merupakan karya seni rupa tiga dimensi, artinya memiliki ruang atau volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Corak seni patung. Corak patung adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Corak patung muncul karena pengaruh budaya dalam masyarakat. Corak seni patung dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Representatif atau nyata. 2. Deformatif atau mengubah bentuk. 3. Abstrak atau tidak nyata. Ragam karya patung. 1. Patung potret, yaitu perwujudan karya patung yang berupa kepala sampai dengan dada. 2. Patung badan, yaitu perwujudan karya patung yang berupa badan saja tanpa kepala atau tanpa anggota badan. 3. Patung utuh, yaitu perwujudan karya patung berupa kepala, badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Bahan seni patung. 1. Bahan plastis. 2. Bahan kayu. 3. Bahan batu. 4. Bahan logam. 5. Bahan kimia. Secara umum bahan pembuatan patung dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Patung bisa dibuat dari bahan lunak atau bahan yang mudah dibentuk. Contohnya tanah liat dan plastisin. 2. Bahan sedang. Patung bisa dibuat dari bahan sedang atau yang tidak terlalu lunak atau keras. Contohnya gips dan kayu lunak. 3. Bahan keras. Patung bisa dibuat dari bahan kayu atau bebatuan. Untuk pembuatan patung dari kayu biasanya dilakukan dengan teknik pahat. Contoh kayu yang biasanya digunakan dalam pembuatan patung, ialah kayu jati, mahoni, sono keling, dan lain sebagainya. Peralatan untuk membuat karya seni patung. 1. Butsir. 2. Palu. 3. Meja putar. 4. Cetakan. 5. Pahat. 6. Cetok. 7. Catut. 8. Las. Teknik pembuatan patung. Secara garis besar, ada 5 teknik pembuatan patung yang paling sering digunakan. Pemanfaatan teknik ini harus memperhatikan bahan atau medianya serta bentuk patungnya. Apa sajakah teknik pembuatan patung? 1. Teknik butsir. Teknik butsir sangat cocok diaplikasikan pada bahan lunak, seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan bahan lunak lainnya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan memijat untuk membentuk patungnya, menambah serta mengurangi bahan yang digunakan. Untuk alat pendukungnya, teknik butsir biasanya memerlukan pisau, tali pemotong, serta bahan lainnya yang diperlukan. 2. Teknik pahat. Teknik pahat sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras, seperti kayu, batu, dan bahan keras lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahan atau media yang akan dibentuk serta mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Teknik pahat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teknik lainnya. 3. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras, seperti kayu, perunggu, besi, dan bahan lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menyusun serta membentuk atau membangun model patung yang diinginkan dengan menggunakan bahan yang tersedia. Teknik konstruksi bisa dilakukan dengan atau tanpa kerangka, tergantung kebutuhan pembuatnya. 4. Teknik cor atau teknik cetak. Teknik cor sangat cocok diaplikasikan pada jenis bahan yang bisa dicairkan dan dicetak, seperti logam, perunggu, gipsum, tanah liat, dan lain sebagainya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Cetakannya dibuat dari bentuk patung aslinya. Misalnya akan membuat patung kura-kura, maka pembuatnya harus membuat patung kura-kura terlebih dahulu untuk membuat cetakannya. 5. Teknik modeling. Teknik modeling sangat cocok diaplikasikan pada bahan lunak yang mudah dibentuk, seperti plastisin, tanah liat, serta bahan lainnya yang sesuai. Terima kasih telah menyimak materi mengenai pembuatan karya seni patung, semoga apa yang dijelaskan dapat menambah wawasan bagi kalian semua.